Oke, masih di Talk Show with BHS bersama saya Diki Chandra Gresya Indri dan juga Kromoson dan Ustadz Eri. Pak Ustadz, kan cita-cita jadi komposer. Wah, cita-cita musik lah, ada di musik. Terus tiba-tiba sekarang jadi pendakwah, tanggapan keluarga sendiri gimana? Ya tentu kalau keluarga senang banget gitu. Daripada saya jadi pemusik, mendingan jadi pendakwah gitu. Tapi teman-teman gimana? Mah sih. Ini kan kalau orang baheula gitu. Ya kalau teman tentu ya, kadang-kadang kan ada orang yang bisa menerima perubahan kita dengan santai. Ada orang yang kadang-kadang harus adaptasi dulu dengan perubahan. Tapi kalau sekarang kan sudah puluhan tahun ya, udah belasan tahun ya sudah biasa gitu. Sudah bukan biasa, sudah menerima gitu. Tapi awal-awal memang kaget kan. Ada satu-satu. Lu nggak funky lagi gitu loh. Sayang lo, kesempatan lo tuh bakal begitu ya. Iya, lu mah udah benernya, udah ngeband aja lu bener kan gitu. Berarti ini jalan yang sesat gitu kan. lu udah paling bener ngeband gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang bisa menerima dengan senang hati, ada yang masih harus adaptasi, tapi kan nggak masalah. Jadi artinya kita kalau sudah punya prinsip ya tampakkanlah itu dengan ya kebaikan, jangan kemudian berubah jadi apapun. Kalau kitanya jadi nggak baik kan ya nggak bisa diterima orang. Ya. Tapi sesekali masih tetap ya main musik gitu. Saya itu dulu ya karena sempat meninggalkan sama sekali musik gitu. Tapi kemudian 2010 itu saya sama teman-teman Rida RSD, Kang Dani Java Jive, Zaki Empat Meniti, Ari Lingua gitu. Jadi kita bikin Ihaki Nasid namanya. Terus kita bikin lagu lagi gitu. Padahal dulu udah saya tuh punya studio, barang-barangnya entah di mana udah. Waduh, ini keyboard saya kemana, ini kemana, sayang sekali modul-modul semuanya udah nggak ada gitu. Pada jalan sendiri gitu. Itu dia. Ada yang minjem, tapi entah kemana dan lain-lain dan saya juga udah nggak ini lagi, nggak posisi itu gitu. Padahal dulu kan hunting kita ya, karena harus bikin ilustrasi sinetron, film, jingle ya, kita bikin semua begitu. Dani Jeb satu rumah sama saya. Ibin drummer itu kakak sepupu. Oh gitu ya. Wah. Jeb. Iya, kamu di Dago. Kamu ngeri dago ya. Tapi katanya tadi janji siapa anak muda? Oh ada. Ini kebetulan juga dekat dengan anak muda. Orang Belanda, Indonesia. Kesananya. Kayaknya dia nggak bisa banget ya ngomongin itu. Ya, jadi yang satu ini juga luar biasa sekali. Langsung kita panggil, ini dia Pak Ustadz Halim Ambia. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Silakan. Penasaran Pak. nggak? Kenapa aku bilang deket banget sama anak muda? Aku punya VT-nya. Kita lihat ya videonya, ini dia. Aku ingin nyanyikan lagu Anak pang yang biasa orang sebut juga kaum pinggiran kerap dianggap sebelah mata di kalangan masyarakat. Dirangkul dengan baik oleh Ustadz Halim Ambia untuk dibimbing kembali ke jalan Allah. Berbekal syiar menggunakan jejaring sosial media awalnya, Ustadz Halim mencoba untuk turun langsung ke jalan dan fokus berdakwah ke anak pang dan anak jalanan. untuk pengajian bareng anak pang, anak jalanan, terus geng motornya, geng motor saya pakai, yang penting anak tongkrongan. Kita bikin acara ngopi bareng. Nanti di kantor saya malam kita ngopi ya kan, sambil ngaji, ngobrol ngalor ngidul perkara iman. Nah, Perlahan, ia mendekati dan mengajak anak pang untuk mengenal Tuhan. Ia kemudian mendirikan pondok tasawuf underground di Tangerang, Banten. Di sini mantan anak jalanan dan anak pang mendapat pendidikan agama setiap hari. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Halim pun menggunakan cara-cara unik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok artinya apa? Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di tasawuf underground, anak didik tak hanya dibekali ilmu agama semata-mata, tapi juga keterampilan untuk bekerja dalam keseharian. Maka itu jangan menjadikan alasan
keputusasaanmu dalam menggapai istiqomah bersama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Aduh, itu bener anak-anak, jadi anak-anak pang asli di jalanan gitu Asli. diajak ngaji gitu. Iya, alhamdulillah. Waduh. Selama ini kita ngelihat mereka mungkin jauh dari Tuhan, padahal belum tentu. Boleh jadi mereka lebih dekat. Misalnya, kita berdoa dari sini, misalnya saya dari Ciputat ke Rasuna Said ini, berdoa agar tidak macet. Anak pang dan jalanan berdoa agar macet. Cuman caranya aja yang berbeda kan berarti. Cara berdoanya. Gitu. Terus ya pasti kita setiap tidak ada roh yang punya kedekatan sendiri dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita kenalkan aja jalan pulangnya. Jalan pulang. Gitu. Tapi kenapa jadi fokusnya ingin mendekatkan diri dengan anak-anak pang, Pak Ustadz? Saya melihat begini, ini kan sebetulnya tugas masjid ya. Tapi masjid terlalu angkuh bagi saya. Dia tidak menjadi tempat bagi para pendosa untuk mengadu. Masjid cari sumbangan di jalanan. Tetapi anak jalanan masuk sekedar menggunakan toilet dicurigai. Ini kan fatal. Meskinya masjid buka untuk siapapun. Siapa tahu dia dapat hidayah dari toilet. Jangan disuruh sholat dulu, biarkan. Jadi gambaran orang melihat bahwa hidayah itu lahir dari atas sajadah. Padahal boleh jadi dari toilet. Kang Diki mungkin tahu, atau Kang Erik juga tahu. Kadang bagi musisi, waktu untuk merenung paling hebat itu di toilet. Idenya itu inspiratif kadang. Jadi kalau kita masuk toilet, baca doa, keluar toilet, juga baca doa. Maka apa yang kita lakukan di dalam toilet adalah ibadah. Betul. Masjid keseluruhannya ada bangunan ibadah. Betul. Tapi mengapa tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk masuk ke masjid? Mungkin pengurusnya kali, karena ada beberapa masjid yang masih bisa. Iya, tapi Pengurus beberapa masjid tertentu ya. faktanya terlalu angkuh, mewah sekali masjid kan. Mewah sekali, dengan selalu ada budget di dalam. Tetapi mengapa tidak bikin misalnya program di masjid itu? Jangan bikin latihan memanah, tapi ajaklah 2-3 anak pang jalan menjadi anak asuh begitu. Kan lebih hebat itu. Betul. Jadi sentral bagi pendidikan. Gitu. Jangan ustadz seperti saya. Kan anak-anak pang, anak-anak jalanan. Itu kan butuh figur bapak, ibu. Nah, kalau masjid, setiap masjid di Indonesia buka, itu keren banget. Tapi lumayan Pak, alhamdulillah berkah juga. Karena dengan beberapa gelintir masjid mungkin pengurusnya yang begitu, muncullah dan lahirlah Ustaz Halim itu kan. Kita akan lanjutkan obrolan kita di E-Talk Show with BHS. Jangan kemana-mana.